Oke, yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu ada saja yang baru, pengajaran demi pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di room ini, kami terberkati lewat doa, air putih, dan juga pengajaran firman-Mu. Kami buka hati kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menerima dan menjadikannya menjadi pelita dalam hidup kami, agar kami Tuhan Yesus terberkati di dalam segala hal, dan ketika kami berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kami tidak akan terantuk karena ada terang di dalam hati kami, dalam hidup kami, pikiran kami, yaitu firman yang luar biasa yang kami dapatkan dari setiap pendengaran kami dalam pengajaran demi pengajaran melalui live ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pastor Daud mengucap syukur kalau Tuhan boleh percayakan untuk menyampaikan isi hatimu di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Terima kasih Bapak, aku percaya Tuhan pada saat live ini pun ada banyak telinga-telinga yang sedang terbuka, yang sedang Tuhan siapkan Bapak untuk menerima pengajaran ini. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu Tuhan Yesus layakkan, kuduskan, tahirkan tubuh jiwa rohku, dan juga mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan pakailah menjadi sarana berkat, dan mampukan hamba-Mu untuk menerima dan mengambil kebenaran itu dan membagikannya kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya roh hikmat itu membuat firman-Mu melekat di dalam setiap sanubari kami, renung-renung hati kami Tuhan, agar kami terus melakukannya dan mengingatnya kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa yang baik, waktu yang berjalan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan semua yang kami terima, kami dengar, kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah dengar ya bagaimana Raja Daud ya, saya sebutkan Raja Daud sekalipun dia saat itu belum dilantik ya sebagai raja dalam kepemerintahan bangsa Israel, tetapi di hadapan Tuhan ya, dia sudah menjadi raja Bapak Ibu. Orang yang diurapi. Yang tahu itu cuma Samuel, yang tahu itu cuma Isai dan saudara-saudaranya. Tapi bangsa-bangsa Israel yang lain itu belum tahu Bapak Ibu. Nah, salah satunya ya orang-orang yang tinggal di Gua Adulam. Terima kasih banyak Heniji, God bless ya. Orang-orang yang di Gua Adulam yang kemarin kita sudah baca dan pelajari Bapak Ibu, mereka tidak tahu bahwa Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan ternyata. Karena apa? Karena semua orang yang lari ke Gua Adulam itu adalah orang-orang yang bermasalah Bapak Ibu. Ya, nah ini dia. Semua orang-orang yang bersembunyi di Gua Adulam itu adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi kalau ada orang-orang yang dikejar-kejar, amin, yang mungkin ya bisa dikatakan terintimidasi lah, tidak semuanya karena dosa dan salah. Daud itu nggak ada dosanya sebenarnya, tapi dia dikejar-kejar, terintimidasi, bahkan rencana akan dibunuh oleh Saul. Ya, artinya bahwa orang-orang yang berkumpul di Gua Adulam itu adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, ketika Daud masuk ke situ, ternyata dia menjumpai ada banyak orang Bapak Ibu, ratusan orang berkumpul bersembunyi di Gua Adulam itu dalam keadaan kedinginan, kelaparan, karena mereka nggak punya makanan Bapak Ibu. Mereka nggak punya yang namanya solusi, karena ada yang dikejar-kejar karena hutang, ya, ada yang dikejar-kejar mungkin karena mencuri, ya banyak sekali orang-orang di situ. Ada orang-orang yang mungkin diusir dari rumahnya, dari keluarganya karena satu hal, ya kan? Nah, yang pasti mereka itu adalah orang-orang yang bermasalah. Lalu datang lagi satu orang yang disebut Daud. Ya, mereka berpikir bahwa Daud itu ya orang yang bermasalah juga, sama seperti kalau orang baru masuk di penjara. Amen. Tentunya tahanan-tahanan yang di dalam penjara itu juga pasti akan menganggap orang yang baru masuk itu ya sama aja nasib kita gitu ya. Sama aja nasib kita. Haleluya. Dan mereka tidak tahu, bisa saja orang yang masuk terakhir itu memang dengan alasan masuk penjara, di konsep mereka pasti bikin salah, bikin dosa. Tapi kadang-kadang kan tidak tahu bahwa orang yang masuk itu bisa saja adalah orang-orang
yang sedang berurusan dengan Tuhan. Ah, ini masalahnya. Yang sedang berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, cerita ini kan kemarin kita munculkan diawali dengan jam tangan tua. Jam tangan tua yang sudah usang, yang tidak dianggap orang, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum dengar ceritanya kemarin itu. Cerita apa sih tentang jam tua, jam yang usang, ya, arloji yang benar-benar sudah kolot itu? Ya. Nah, saya ulangin lagi Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, yang namanya pengajaran itu sampai melekat di hati pikiran Bapak Ibu. Sebenarnya ini pengajaran ini ya memotivasi kita agar kita juga punya gambaran dan pandangan yang sama. Nah, saya ceritakan kemarin bahwa ada satu keluarga, ya saya ulang lagi ini Bapak Ibu, ya semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk dengarnya. Padahal ini baru 2 kali, ya. Jadi ada satu keluarga, mereka ini lagi hidupnya susah Bapak Ibu. Lalu karena mereka sudah tidak punya beras di rumah, ini bapaknya ini, suami ini Bapak Ibu, dia sudah punya anak satu besar, kurang lebih seumur SMP-an lah gitu ya. Lalu bapaknya ini karena kepingin beli beras, dia tidak punya uang, lalu dia ambil arloji lamanya. Arloji itu peninggalan dari orang tuanya, si opa Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu juga si opa ini dapat dari mana ini arloji tua ini. Yang pasti itu disimpan sama bapak yang keluarga ini Bapak Ibu, ya. Lalu dia coba suruh anaknya, dia ambil arloji tua itu, dia suruh anaknya untuk jual Bapak Ibu. Anaknya ya karena dia disuruh, ya dia taat. Ya, kebetulan anak ini juga taat Bapak Ibu. Lalu si bapak ini bilang, "Nak, coba bawakan ini, jam tangan ini, jual aja ke toko loak." Ke toko loak Bapak Ibu. Ya, di emperan-emperan pasar itu kan banyak. Di Jatinegara, di Poncol Senen banyak itu ya. Di Kebayoran Lama juga banyak. Lalu ketika dia bawa ke satu tempat Bapak Ibu, lalu dia kasih tunjuk sama tukang-tukang loak itu cuman hargain 10.000. Ya, untung-untungan lah kata tukang loak. Memang kadang-kadang tukang loak itu begitu ya, belinya murah banget, jualnya mahal loh mereka. Itulah untung-untungan katanya. Nah, mereka tahu bahwa jam itu jam klasik ya, jam itu jam antik sebenarnya. Kalau orang mengerti melihat benda, ya orang pasti tahu menilainya. Tapi tukang loak itu ya bersahaja saja, kalau kamu mau jual 10.000 saya beli katanya begitu. Lalu anaknya ini bilang, "Sebentar ya, saya tanya sama papa saya dulu." Padahal mereka mau beli beras Bapak Ibu. 10.000 itu paling cuma dapat berapalah 1 liter, paling itu pun yang harga beras murahan. Lalu anak ini pulang ke rumah, ya, lalu lapor sama papanya. Dia bilang, "Pak, ini jamnya cuma ditawar 10.000. Cuman kalau ada juga sih orang yang tadi nanya, kalau kondisinya hidup saya beli 20.000 gitu." Lalu papanya bilang, "Oh ya udah nanti dulu," katanya. Lalu si papanya ini berpikir lagi, "Coba kamu tanya aja tuh di toko jam di depan sana, tuh toko jam baru," katanya gitu ya. Toko jam baru. Haleluya. Nah, lalu si anak ini taat juga Bapak Ibu. Si anak ini taat juga. Dia bawa ke toko jam, ya, galeri jam yang ada di pinggir jalan raya Bapak Ibu. Ditanya sama anak ini. Lalu ketika dia bawa ke toko itu, dia tanya, "Om, mau beli jam nggak Om? Ini jamnya jam tua." Lalu si toko jam ini, yang pemilik jam ini, cuman hanya lihat jam itu, dia tahu jam itu sudah nggak ada yang pakai gitu ya, ketinggalan zaman alias kuno, sudah lanjut umurnya, sudah tua. Oke. Lalu si pemilik toko jewelry itu, ya, toko jam itu, banyak jam-jam yang bagus-bagus sekarang, juga produk dari luar negeri, ada yang dari Cina, banyak pokoknya. Tapi dia tidak bergeming, tidak berani menilai, karena menganggap jam itu untuk apa saya beli? Nggak ada gunanya, buang-buang duit aja. Nanti saya beli juga nggak ada yang mau beli, buat apa saya numpuk-numpukin barang-barang busuk? Katanya begitu. Ya. Lalu si anak ini mundur lagi Bapak Ibu. Si anak ini mundur lagi dan dia pulang ke rumah. Lalu dia ceritakan sama papanya, "Pak, di toko sana justru nggak berani nanya, Pak. Dihargain juga nggak ada," katanya begitu.
Lalu papanya tahu Bapak Ibu, ini jam bagus, ini jam bukan jam abal-abal, tapi karena sudah tua aja, sudah usang gitu ya, artinya benar sudah kolot lah, sudah ketinggalan zaman. Lalu papanya bilang, sudah tenang aja, nggak usah dijual katanya. Nah besok harinya Bapak Ibu, bapaknya ini ajak anak ini, sebenarnya bapak ini juga sedang melatih anaknya Bapak Ibu untuk sabar gitu ya. Bapaknya ini latih anaknya untuk sabar, untuk bekerja ataupun mungkin mau berbisnis harus sabar gitu loh. Jadi anaknya ini ngikut sama bapaknya, amin. Dia pergi ke pasar baru, ke toko-toko jam semua banyak di sana. Lalu si bapak ini masuk ke satu toko, ya ada yang bergeming, ada yang cuma ngasih penjelasan, ada yang ya cuma sekedar nanya, ada yang cuma sekedar lihat ya, toko ke toko dia jalan, tetap belum ada yang berani beli. Tiba ke satu toko yang di ujung atau di satu tempat yang lain, kebetulan ada bapak-bapak di situ, ya, pencinta barang-barang mewah Bapak Ibu. Sayangnya dia tidak membeli barang-barang yang lama, barang-barang mewah. Itu jam itu ternyata di zamannya barang mewah. Dan biasanya barang-barang yang zaman dulu itu berseri dan limited Bapak Ibu, terbatas. Sengaja pabrik menciptakan produk itu tidak banyak, mungkin cuma 10 biji. Bisa jadi dulu jam itu ya dibawa oleh orang-orang luar negeri, entah Belanda atau manapun itu, dijadiin cenderamata, ditinggalkan di Indonesia. Riwayatnya seperti itulah pokoknya. Nah orang ini tahu banget itu loh, merek dan kualitas barang tahu banget, tapi dia nggak mau beli barang lama, dia sedang mencari barang-barang bermerek yang baru, yang mahal. Bapak itu lagi duduk-duduk di situ. Nah ketika si bapak tadi dan anak tadi itu membawa ke toko itu, dia kasih tunjuk, si toko jamnya juga tidak berani beli. Tetapi ya hampir kecewa bapak itu sama anak itu. Sebelum dia keluar dari toko itu, bapak tadi itu bilang, Pak, ini sebenarnya barang ini mahal loh. Tapi barang ini mahal hanya kepada orang yang tahu barang. Kalau bapak jual di sini, orang nggak berani beli, orang nggak menghargai, orang nggak tahu. Sekalipun memang lihat ini produk jadul dulu jam, wah itu udah pastilah kan barang langka. Lalu bapak itu kasih tunjuk, coba bapak ke alamat sana. Ya dia kasih tunjuk alamatnya, tokonya, ya mungkin pokoknya inilah dia sebenarnya tokonya itu nggak terlalu kayak begini terang, karena dia seorang kolektor katanya. Ya koleksi barang-barang antik. Wah ternyata zaman sekarang di zaman modern ini juga ada ternyata kolektor-kolektor Bapak Ibu yang menyimpan barang-barang jadul, barang-barang antik. Ternyata Bapak Ibu sekalipun barang-barang jadul, kalau ketemu di tangan orang yang tepat, maka barang-barang itu harganya gila-gilaan Bapak Ibu. Ya coba aja Bapak Ibu cari barang-barang antik di kolektor, jangan pernah berharap harganya murah Bapak Ibu. Pasti mahal, karena mereka sudah tahu produknya. Jadi Bapak itu mengucapkan terima kasih sama Bapak tadi, dia bilang, oh ya udah Pak, terima kasih saya ke sana. Begitu dia sampai ke toko kolektor itu Bapak Ibu, lalu si bapak yang punya jam itu kasih tunjuk, Bapak mau beli jam enggak? Mana katanya. Dia langsung tanya, lihat. Itu bapak itu tadi ketika melihat jam yang dibawa oleh bapak dan anak tadi, si kolektor itu matanya enggak berkedip Bapak Ibu. Dia melotot lihat jam itu. Dia melotot Bapak Ibu. Kenapa dia melotot? Karena inilah barang yang dia tahu sebenarnya yang dirahasiakan. Artinya kalau orang yang sudah ngerti bisnis, orang yang sudah mengerti kerja, orang yang sudah tahu bahan, maka itu dia simpan, karena itu barang langka. Kalau ketemu satu hari, nah ini nih yang gue cari, tapi dia nggak kasih tahu sama orang. Maksudnya apa? Karena itu barang berharga Bapak Ibu. Hanya orang yang mengerti barang itulah yang tahu meletakkan harganya. Lalu si kolektor ini bilang, Bapak mau jual berapa ini jam? Dia langsung nanya Bapak Ibu. Lalu si bapak tadi itu karena dia lagi memang butuh uang untuk beli beras, dia nggak berani kasih nilai. Dia cuma hanya bilang, Bapak berani berapa? Untungnya Bapak Ibu mulutnya diajar sama Tuhan, cuma hanya menyebut begitu, Bapak beraninya berapa?
Ternyata di balik cerita itu, si kolektor ini sudah tahu informasinya bahwa jam ini lagi dicari-cari sama kolektor dunia, bahwa nomor seri dari semua jam yang diciptakan pertama kali dalam produk ini oleh pabriknya, bisa jadi pabriknya sudah tutup tapi mau dijadiin di museum, Bapak Ibu. Ada satu produk jam yang memang dulu pernah viral, terkenal di seluruh dunia. Dan itu mau dikumpulkan, Bapak Ibu. Kadang-kadang memang ada saja memang keanehan dunia ini. Nah, lalu Bapak itu bilang, Bapak berani berapa beli jam ini? Gitu ya. Lalu si kolektor itu bilang, Pak, serius. Nah, memang kalau orang ketemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat, maka orang itu nggak sembarangan untuk menilai, Bapak Ibu. Lalu si kolektor itu bilang begini, Pak, serius, ini jam ini mahal. Ini jam ini mahal, Pak. Ini jam ini lagi dicari-cari. Tapi kan si bapak pemilik jam itu kan nggak mau repot dia untuk ngantar ke kolektor dunia kan, nggak mau. Tapi si kolektor ini dia udah punya jaringan, Bapak Ibu. Kalau kamu ketemu merek ini, serinya ini, tipenya ini, tolong info saya. Biasanya begitu kalau kolektor kerjanya. Tolong kasih tahu saya berani beli sekian gitu ya. Nah, ternyata memang jam itu kalau dirupiahkan, Bapak Ibu, kalau dibeli sama kolektor dunia itu miliaran. Nah, tapi dia nggak sembarangan menghargai barang itu dari pemiliknya. Dia bilang, Bapak mau jual berapa? Lalu si pemiliknya bilang, Bapak berani berapa? Lalu Bapak kolektor itu bilang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak jual sekarang saya beli 100 juta. 100 juta saya beli. Lalu Bapak itu mulai mikir-mikir lagi dia, wah ini kok bisa tinggi sekali gitu ya. Ya rahasianya yang tahu itu si kolektor. Bakal berapa jam ini nanti dia jual sama kolektor dunia. Tapi dia bilang 100 juta Bapak jual saya beli. Lalu anaknya itu mulai senggol-senggol kakinya, Pak udah jual aja Pak. Jam sebutut begini 100 juta. Lebih mahal daripada jam yang ada di Jewelry sana. Produk baru sekalipun made in Paris. Swiss paling juga berapalah itu. Ini jam jadul 100 juta ditawar. Kakinya sudah senggol-senggol gini anaknya. Pak udah cepat dijual. Haleluya. Ini papanya dia tahu bahwa jam ini memang jam mahal, dulunya juga jam mahal. Kalau dirupiahkan pun dulu itu memang segitu gitu loh. Ya, karena sekarang ini sudah istilahnya nilai rupiah itu memang naik, tentulah harganya juga mahal bagi orang yang tahu barang kan gitu. Lalu bapak ini yang punya barang ini, dia bilang begini, iya saya tahu ini memang barang mahal. Lalu si kolektor tadi malah bilang begini, ya sudah 150 saya transfer sekarang Pak, 150 juta. Haleluya. Karena ternyata itu bisa dijual miliaran. Siapa yang nggak mau rezeki nomplok begitu? Si kolektor itu tinggal telepon aja, sudah dijemput itu barang. Tinggal telepon. Sekarang Bapak ini mau jual nggak 150 juta? Haleluya. Lalu Bapak itu bilang, deal, salaman, 150 juta. Akhirnya si kolektor itu telepon sama yang pesan itu, langsung ditransfer Bapak Ibu. Si kolektor itu ongkang-ongkang kaki, dapat berkat, dapat rezeki. Tapi si pemilik handphone juga dia bersiul-siul. Pulang-pulang Bapak Ibu cerita sama istrinya, ya wah itu benar-benar mujizat ya, itu mujizat. Nah dari cerita ini kemarin Bapak Ibu saya sampaikan kepada kita semuanya, ya kan? Haleluya. Saya mau bilang begini, bahwa usia itu tidak menghalangi kita, amin. Tidak menjadi halangan untuk kita punya nilai yang berharga. Sekali lagi, usia itu tidak menghalangi kita untuk punya nilai yang berharga. Masalahnya kenapa selama ini kita tidak seperti jam kuno tadi yang ternyata mahal. Karena kalau ditempatkan di toko jewelry yang baru, maka dia nggak punya harga. Tidak dilirik juga sama orang, karena apa? Salah tempat. Nah banyak sekali kita tidak pernah berfungsi dalam hidup ini, amin. Rasanya tidak punya nilai lagi, kenapa? Karena kita salah alamat. Kalau kita ada di tempat yang tepat, seperti pernyataan PBB, the right man in the right place, orang yang tepat, kalau ditempatkan di tempat yang tepat, pasti maksimal.
Nah, masalahnya kita selalu mencari tempat yang sebenarnya bukan bagian kita, karena mata kita yang melihat, kita kepinginnya itu di gereja yang besar, di tempat orang-orang hebat, padahal kita nggak berbuah di situ. Kita nggak bisa beratraksi di situ, kita nggak bisa melakukan apa-apa di situ. Makanya Bapak Ibu nggak bisa berbuah-buah hidupnya. Ada banyak orang, pastor, saya sudah tua, saya sudah lansia, saya sudah punya cucu, saya nggak bisa lakukan ini lagi. Iya, karena engkau ada di tempat yang salah. Tapi kalau engkau ada di tempat yang tepat, sekalipun kelompok itu orang-orang yang lansia, tapi karena engkau punya kapasitas, engkau pasti punya nilai di sana. Haleluya. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu, firman Tuhan bilang, sekalipun engkau sampai tua, engkau gemuk, tapi engkau berbuah-buah. Amin. Ini bukan hanya bicara lansia saja, tapi saya mau bilang anak muda pun, kalau engkau salah tempat, salah alamat, engkau kumpul di tempat-tempat orang yang tua, engkau juga tidak punya dampak. Ya, engkau salah alamat, engkau salah tempat, Bapak Ibu. Ya, arloji yang tua tadi itu, yang jadul itu, kalau disandingkan dengan jam-jam produk yang termahal sekalipun yang baru, dia nggak akan dilirik orang. Bahkan di jam-jam plastik pun, ya dia ditaruh di situ, orang merasa aneh, kenapa ditempatin handphone jam tangan yang jadul di situ? Ini kan jam-jamnya anak-anak semua, nggak dilirik orang, Bapak Ibu. Tapi ketika jam antik itu, jam yang sudah kolot itu diletakkan di tempat-tempat jam yang klasik, jam-jam yang jadul, wih, mata orang, Bapak Ibu, kalau ngelihat, masih ada ya jam ini ya, masih bergengsi juga ya. Apalagi masih berfungsi, sudah ratusan tahun umurnya, masih bisa dipakai. Wow, siapa dulu yang pakai ini? Pasti raja-raja. Siapa dulu yang pakai ini? Pasti juragan. Siapa dulu yang pakai ini? Pasti pejabat negara. Pasti begitu Bapak Ibu. Rasanya kepingin, karena dulu mungkin ya presiden pertama Indonesia pernah pakai itu, contohnya. Wih, bangga banget, dulu presiden kita pernah pakai itu. Dulu presiden Amerika pernah pakai ini. Wih, karena jam ini cuman hanya berapa biji doang di seluruh dunia. Bangga, itu bagi orang yang tepat di tempat yang tepat. Tapi kalau Bapak Ibu maksa-maksa, amin, boleh saja sih menikmati. Saya bukan berbicara tentang gereja, saya berbicara tentang pribadimu. Kalau engkau ada di tempat yang salah, engkau keliru, makanya engkau tidak pernah berbuah, engkau tidak pernah maksimal. Engkau tidak pernah jadi apa-apa, dan engkau tidak pernah jadi berkat. Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya saya kemarin ceritakan tentang Raja Daud. Siapa yang tahu Raja Daud itu orang yang diurapi Tuhan? Nggak tahu. Sama seperti jam jadul tadi. Siapa yang tahu jam ini dulu adalah jamnya orang-orang yang hebat di dunia? Siapa yang tahu? Taunya orang cuman jadul. Nggak ada yang tahu kan? Cuman orang-orang yang pendahulu saja yang tahu barang itu barang berharga. Daud ini juga barang berharga Bapak Ibu, sekalipun badannya nggak terlalu besar, ukuran prajurit dia kalah. Tapi ternyata dia orang yang diurapi Tuhan. Amin. Orang yang diurapi Tuhan, sebenarnya dia sudah ditentukan jadi raja, tapi orang-orang yang di Gua Adulam itu kan nggak tahu Bapak Ibu. Nggak tahu dia. Menganggap bahwa Daud ini juga adalah buronan. Menganggap Daud ini juga adalah orang yang dikejar-kejar. Betul memang. Tetapi di dalam pribadi Daud itu nggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Amin. Sama seperti jam tadi yang membawa wibawa pemimpin dunia, wibawa orang-orang terkaya saat yang pakai jam itu. Kemanapun dia pergi, orang tahu ini dulu jamnya, ini jam mahal, jam mewah, pasti yang bisa pakai ini pejabat. Ada kapasitasnya di dalamnya. Begitu juga Daud. Jangan lihat pandang dan warasnya. Ketika Daud kumpul di dalam gua itu, kemarin kita sudah belajar. Ternyata hadirnya Raja Daud membawa transformasi bagi mereka semuanya yang ada di Gua Adulam itu. Orang-orang yang miskin Tuhan jadikan kaya di situ. Bagaimana caranya? Diajarin kerja, diajarin bercocok tanam, diajarin lewat berbicara, bercerita. Daud kesaksian bahwa saya itu seorang gembala, tapi saya bisa menjaga kawanan domba, saya bisa memberi makan mereka, saya bisa bercocok tanam. Daud itu juga berlatih di lapangan Bapak Ibu. Jadi semua orang yang di Gua Adulam itu, amin, orang-orang yang terintimidasi, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang punya masalah, ketika ketemu sama Daud berubah.
Itu masalahnya. Amin. Itu masalahnya. Jadi kalau kita ada di tempat yang tepat, kita pun juga bergairah dan berubah. Jadi bukan tempatnya, bukan karena besarnya wadah itu sehingga engkau alami berkat. Tidak Bapak Ibu. Jadilah engkau berdiam di tempat yang tepat agar engkau bisa berbuah-buah lebat di sana, di hidupmu maksimal, dan engkau bisa mengalami terobosan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi jangan pandang enteng juga dengan kawanan-kawanan kecil, ya kan? Ketika ada kelompok di sana, mungkin dari usia sudah tua, mungkin dari sisi ekonomi, pugus-pugus dosure halakon, semua miskin-miskin, malas aku berteman sama mereka. Apa gimana saya bisa berubah sama mereka? Jangan dulu berbicara seperti itu. Yang pertama kali, kalau engkau diletakkan di antara orang susah, Tuhan mau engkau jadi kepala di situ. Kan kemarin kita sudah bawakan firman seperti itu. Ulangan pasal 28 berkata, ya kan, Tuhan mau engkau jadi kepala dan bukan ekor. Kepala itu bukan artinya engkau menjadi pejabat, engkau naik pangkat. Bukan itu Bapak Ibu. Salah kaprah orang ambil ayat itu untuk ke sana. Kalau begitu orang yang nggak sekolahan nggak laku dong ayat itu. Kalau gitu orang yang tidak belajar nggak laku dong ayat itu. Kalau gitu orang yang miskin nggak laku dong ayat itu. Karena itu diperuntukkan cuma mau jadi pejabat, cuma mau jadi pemimpin, cuma mau jadi pengacara, politikus, calon presiden, calon bupati. Apakah itu yang dimaksud kepala? Bukan Bapak Ibu. Jadi kepala itu dimanapun engkau berada, engkau harus punya dampak. Nah, yang menentukan arah hidup orang banyak menuju kepada kebenaran. Itu yang namanya kepala. Haleluya. Bukan ekor. Ngikut kemana aja apa kata orang. Amin. Ngikut apa aja kata orang. Itu orang yang gak punya pendirian. Percuma Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan letakkan engkau di kawanan domba yang kecil, amin, sekalipun kau melihat mereka semuanya orang-orang lemah seperti Raja Daud berjumpa dengan mereka di Gua Adulam, tapi Daud nggak kehilangan akal, nggak kehabisan akal. Pengurapan yang di dalam dia itu mendorong dia. Pengurapan yang di dalam Daud itu mendorong Daud untuk berbuah bagi mereka. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi ketika Daud ketemu dengan kawanan-kawanan kecil yang nggak terawat, yang nggak terurus, Daud bukannya diem dia, sama-sama orang susahnya kita, sama-sama orang-orang yang dikejar-kejar utangnya kita, udahlah, tinggal nunggu nasib kita aja lah. Daud gak begitu. Ketika Tuhan letakkan dia, tentunya Tuhan yang memimpin dan menuntun Daud untuk sembunyi di Gua Adulam, karena dia lagi dikejar-kejar sama Raja Saul. Raja Saul terasa tersaingi dengan Daud ini Bapak Ibu. Bahkan orang-orang sudah mulai membaca bahwa Allah yang memiliki, amin, yang menjadi Tuhan atas orang Israel, sudah tidak lagi memilih Saul karena Saul itu sombong orangnya. Lalu Allah dengan Nabi Samuel pergi ke rumah Isai dan menentukan dan mengurapi anak Isai, dan yang terakhir sekali itu dapatlah Daud Bapak Ibu. Dan orang-orang Israel sudah tahu sebagian, makanya Daud itu marah. Makanya Saul itu marah. Saul itu mengejar Daud kemanapun Bapak Ibu. Padahal Daud itu sahabat baik anaknya Saul. Haleluya. Ya, pernah satu kali Saul, ketika Saul kerasukan setan, bayangkan setan tingkat raja-raja masuk di kepala Saul, yang membuat Saul nggak bisa tidur, yang membuat Saul nggak tenang hidupnya, yang membuat Raja Saul itu uring-uringan. Bayangkan Bapak Ibu. Pengawal-pengawal Saul pasti sudah dibawa, pasti sudah diajak. Bahkan orang-orang ahli-ahli, ya, baik kalau istilah sekarang itu menteri-menterinya, ya, ada menteri agama, ada menteri ngusir setan, ada pokoknya semuanya adalah di situ, di raja-raja itu. Haleluya. Ya, Saul pasti sudah minta tolong sama mereka. Mungkin ada yang namanya tabib-tabib juga yang kerja bagi raja. Ada Bapak Ibu. Ya, haleluya. Tapi nggak sembuh. Makanya si Saul ini, amin, punya anak, dia minta tolong, Pak, bagaimana kalau sahabatku Daud aja saya undang ke sini, dia bisa main kecapi, barangkali dia bisa menghibur papa ketika papa lagi dirasukin oleh roh jahat. Haleluya.
Lalu Saul bilang, bawalah dia ke sini. Kemudian Daud diundang sama temannya Bapak Ibu. Ya, lalu dibawa ke istana raja ketemu dengan Saul. Lalu ketika Saul itu lagi kerasukan Bapak Ibu, Daud memainkan kecapinya. Amin. Cuman hanya main kecapi, main alat musik, nggak tengking-tengking kayak Pastor Daud. Dia cuman hanya memuji Tuhan. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Cuman hanya memuji Tuhan. Haleluya. Itu setan-setan tingkat raja Bapak Ibu, pontang-panting sama Daud. Haleluya. Pontang-panting sama Daud. Setan-setannya keluar semuanya, sehingga Saul pun lepas dari segala kuasa kegelapan. Sebenarnya Saul itu sayang sama Daud. Sayang karena Daud itu baik. Dia teman anaknya. Haleluya. Tapi hanya karena jabatannya diambil, bukan Daud yang rampas, tapi Tuhan yang pindahkan. Saul nggak terima Bapak Ibu. Karena di pikirannya dia, saya jadi raja. Yang jadi raja kemudian adalah anak saya. Kenapa jadi Daud yang geser? Oh, dia marah Bapak Ibu. Dia dendam, dia kepahitan. Pokoknya kemana Daud, dia kejar-kejar dan dia akan membunuh. Haleluya. Daud menjadi buronan untuk sesaat. Tetapi sekalipun dia jadi buronan, amin, jadi orang-orang yang dicari-cari oleh raja, tapi pengurapan Tuhan ada di dalam. Amin. Kuasa Tuhan ada di dalam Daud. Itu yang saya katakan, jangan pandang enteng juga dengar orang, jangan pandang enteng lihat hamba Tuhan, jangan pandang enteng, amin, menilai seseorang pelayan Tuhan. Jangan lihat latar belakangnya, tapi lihatlah buah-buahnya. Kalau di dalam Daud itu terlihat secara fisik orang biasa, tapi setan tingkat raja gemetar lihat dia. Haleluya. Amin. Itu setan tingkat raja Bapak Ibu, bukan tingkatnya gembala lagi, tingkat raja dihalau sama Daud. Itu hebatnya dia. Amin. Nah, kita kerap kali salah melihat, kita banding-banding, jangan lihat ya. Bukan karena gaya khotbahnya lebih hebat sehingga hamba Tuhan itu terkenal, tidak. Tapi Daud itu profilnya sederhana. Daud itu profil fisiknya biasa, tapi di dalam dia, oh haleluya. Firman Tuhan berkata, ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak dari tabung tanduknya, firman Tuhan berkata, maka berkuasalah roh Allah atas Daud. Wih, haleluya. Amin. Berkuasalah roh Allah atas Daud. Jadi sekalipun Daud di Gua Adulam itu, amin, terkesan dia juga orang-orang yang dikejar-kejar, orang-orang yang mungkin bisa jadi katakan tadi saya sebut tadi buronan. Tetapi dia Bapak Ibu tidak kecil hati. Ketemu sama orang-orang yang lagi susah di sana, justru dia hiburkan. Orang-orang yang lagi frustasi di situ, dia semangatin. Amin. Dia kasih spirit, jangan mundur, jangan takut. Amin. Bahkan Daud mengajar mereka, melatih mereka pegang senjata, minimal pakai ketapel. Bapak Ibu, sini saya ajarin pakai ketapel. Justru Daud di tengah-tengah kawanan kecil yang tertindas, dia jadi kepala Bapak Ibu. Orang-orang di Gua Adulam itu dia latih, sehingga mereka yang tadinya sudah frustasi, putus asa, tertuduh anxiety Bapak Ibu, mereka disembuhkan di sana. Itu bukan hanya karena mereka nggak makan Bapak Ibu, tapi penyakitan pun disembuhkan di sana. Ketika mereka lagi lemas, lagi down, Daud memuji Tuhan, Daud bermazmur sama Tuhan. Di Gua Adulam itu turun hadirat Tuhan. Haleluya. Sehingga semua orang yang tadi dikejar-kejar di sana, orang-orang yang tersiksa di situ Bapak Ibu, disembuhkan, dilepaskan, dipulihkan, dibangkitkan Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau bilang ya, kita semuanya ini, kalau engkau percaya dengan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, jangan ukur usiamu bentuk fisik. Jangan ukur keadaanmu atau juga orang lain. Amin. Kalau engkau percaya dirimu, yakin dirimu engkau ini punya Tuhan dan di dalam dirimu ada roh Allah. Saya mau bilang, kemanapun kita ditempatkan Tuhan, jangan pandang enteng tempat itu. Engkau harus jadi kepala. Engkau harus jadi kepala. Amin. Kepala itu mengubah hidup orang, mengubah hati orang, mengubah karakter orang. Itu yang namanya kepala.
Bukan sekedar jadi pemimpin, jadi pejabat, naik jabatan, naik gaji. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi kepala itu adalah membawa pengaruh yang menuntun orang-orang dekat kepada Tuhan. Membawa orang-orang yang tersesat datang kepada Tuhan. Itu kepala, bukan ekor. Haleluya. Amin. Kadang-kadang orang pakai ayat itu untuk mengejar yang namanya keuntungan dunia. Kan firman Tuhan bilang kita harus jadi kepala, bukan ekor. Seakan-akan itu yang disombongkan. No, bukan Bapak Ibu. Yang membuktikan engkau jadi kepala adalah ketika engkau diletakkan Tuhan di satu tempat yang menurutmu itu adalah tidak berkapasitas, tapi engkau sanggup jadikan tempat itu menjadi satu tempat yang punya kapasitas. Itu yang namanya kepala Bapak Ibu. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini, amin, kita masuk lagi ke pengajaran berikutnya, bahwa bagaimana cara kita agar kita bisa menghidupi apa yang sudah kita dengarkan pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Intinya adalah selama kita ini mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menjadikan kita menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Haleluya. Jadi jangan tutup hatimu karena matamu melihat, saya sudah tidak pantas lagi, saya tidak layak, saya siapa kok saya mau dipakai Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan sikap yang benar, amin, haleluya. Ketika engkau mempersembahkan segala sesuatu di dalam hidupmu, maka itu akan berdampak Bapak Ibu. Masalahnya ada banyak orang kepingin jadi kepala, tetapi apapun yang dia lakukan, amin, terlebih lagi seperti Raja Daud. Ketika Daud melihat orang-orang di Gua Adulam itu, orang-orang yang butuh didikan, orang-orang yang butuh yang namanya tuntunan, orang-orang yang butuh bimbingan, orang-orang yang butuh nasihat, orang-orang yang butuh teguran, atau orang-orang yang butuh ditolong Bapak Ibu, Daud itu kerjakan. Daud itu ikhlas Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang jadi kepala itu tidak hitung-hitungan dengan waktu, tidak hitung-hitungan dengan apapun yang dia lakukan, bahkan dia tidak hitung-hitungan dengan apa yang dia beri kepada orang. Itu ciri-ciri kepala Bapak Ibu. Amin. Bukan memindahkan milik orang kepada kita, bukan. Tapi apa yang kita punya, seperti Daud dia punya pengurapan, seperti Daud punya keahlian, itu dia bagikan Bapak Ibu kepada orang-orang yang ada di Gua Adulam. Makanya mereka yang tadinya tidak tahu cara untuk bertahan hidup, mereka bisa bertahan hidup. Makanya orang-orang yang di dalam tadi itu yang tidak bisa membangkitkan imannya, yang tidak bisa membangkitkan harapannya, Daud ajari mereka Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jadi jangan kita Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kita untuk jadi kepala, tapi kita nggak pernah ikhlas, nggak pernah tulus. Ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu menjadi sebuah perhitungan kita buat kepada Tuhan. Seakan-akan apa yang sudah kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang belum merasakannya. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, amin, semua yang kita buat kepada orang-orang, amin, dalam pelayanan, dalam lingkungan kita, lakukanlah itu dengan tulus. Lakukanlah itu dengan benar seperti Daud. Dia tidak pernah bermimpi orang-orang yang di Gua Adulam itu menjadi orang-orang yang akan berjuang untuk hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang dilatih di Gua Adulam itu justru mereka menjadi rakyat kecilnya Daud. Justru mereka menjadi pendukung-pendukungnya Daud. Justru mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang setia menyerahkan nyawa mereka untuk Daud. Bayangkan Bapak Ibu. Bagaimana caranya Daud bisa merubah mental orang seperti itu? Bagaimana cara Daud sehingga membuat orang-orang militan seperti itu dan hidup mereka serahkan untuk support Daud? Kemarin kita sudah baca, satu kali Daud kepingin meminum air dari perigi di pintu gerbang Bethlehem. Itu jauh, bahkan kalau menuju ke sana menanggung resiko taruhan nyawa karena ternyata tentara-tentara orang Filistin sudah berkemah Bapak Ibu di sebukitan itu. Ngeri Bapak Ibu. Haleluya.
Tapi orang-orang yang sudah dimotivasi, orang-orang yang sudah ditolong oleh Daud, orang-orang yang sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Raja Daud, dilayani dengan sebaik mungkin, justru merekalah, amin, yang mengambil air itu dengan taruhan nyawa mereka sendiri, jadi pahlawan Bapak Ibu. Padahal Daud cuma bilang, aku kayak kangen aku minum air dari sumur, dari perigi di pintu gerbang Bethlehem. Tapi karena jauh, nggak mungkin ada orang mau bisa ambil, tapi dari orang-orang yang diajar, dari orang-orang yang dilatih, dari orang-orang yang dilayani oleh Raja Daud, mereka maju Bapak Ibu. 3 orang pergi ke sana untuk ambil air itu buat Daud. Bukankah Tuhan angkat Daud di tengah-tengah mereka? Bukankah pada saat itu Daud baru tahu ternyata di kawanan kecil ini Daud jadi pemimpin. Daud tidak pernah mengangkat-ngangkat dirinya untuk dia jadi ketua, jadi kepala, menjadi pemimpin di situ. Tidak perlu. Tujuan dia tulus untuk melayani Tuhan. Tujuan dia tulus untuk menolong orang. Dia nggak pernah berpikir saya ini pemimpin kalian ya, saya ini jadi kepala kalian ya. Nggak perlu Bapak Ibu. Karena kalau kita berhasil melayani orang dengan tulus, kalau kita berhasil memberikan yang terbaik kepada orang, orang-orang pasti akan otomatis merasakan perubahan dalam dirinya, merasakan perubahan terobosan dalam dirinya. Mereka nggak akan pernah lupa berterima kasih kepada pemberinya, yaitu Raja Daud. Haleluya. Dan itu sebabnya mereka lakukan itu sebagai ucapan terima kasih. Daud ketika hadir di Gua Adulam ini, kami mengalami terobosan. Daud ketika ada di tengah-tengah kami terlindungi dari binatang buas. Karena di gua itu juga kan kalau malam hari kan ada serigala atau apapun masuk, Daud yang turun tangan mengatasi mereka Bapak Ibu. Amin. Dengan adanya Daud kami semuanya terlindungi. Dengan adanya Daud kami mengalami sejahtera. Dengan adanya Daud kami mengalami semua, haleluya, yang baik-baik. Yang sakit sembuh, yang hampir gila, stres itu dipulihkan. Daud di situ Bapak Ibu. Dan itu sebabnya ketika mereka mengalami pemulihan kesembuhan, sudah wajar mereka, amin, memberikan yang terbaik bagi Daud sebagai tanda ucapan syukurnya. Itu Daud nggak minta Bapak Ibu untuk dibayar. Daud nggak minta, cuman hanya bilang kangen ya. Aku kayak kangen banget minum air dari perigi, dari sumur di pintu gerbang Bethlehem. Daud juga tahu bahwa ke sana itu resiko. Dia nggak suruh, sini kamu kan sudah saya tolong kamu pergi ke sana, pertaruhkan nyawamu untuk ambil air. Saya kangen minum air yang di pintu gerbang di perigi, di pintu gerbang Bethlehem. Daud nggak bilang begitu. Dia cuma hanya bilang aku kangen. Kalau bahasa Bataknya itu apa ya? Kalau kangen itu apa ya bahasa Bataknya ya? Apa ya? Bukan masihol loh. Tarhirim. Tarhirim. Kalau masihol itu cuman hanya rindu. Masihol rindu. Tapi kalau kangen, orang kalau kangen nggak terpenuhi bisa sakit Bapak Ibu. Itu namanya tarhirim. Ya, ada anak-anak sampai bawa-bawa mimpi kepingin punya sepeda, nggak terkabulkan Bapak Ibu. Papa mamanya nggak ngerti-ngerti. Padahal anak ini udah nangis terus minta dibeliin sepeda karena teman-temannya sudah punya sepeda. Sampai ke bawah mimpi dan besoknya demam panas, dikasih obat nggak turun-turun Bapak Ibu. Lalu ternyata ada orang tua bilang, apa yang dimintanya? Apa yang selama ini dia minta-minta sama kalian ada nggak? Ada apa? Sepeda. Coba belikan sepeda Bapak Ibu. Dibelikan sepeda, sembuh dia. Hatinya langsung bergembira, kayak kaget bangun dia begitu ketika dibeliin sepeda. Itu tarhirim namanya. Saya cerita ini karena saya dulu memang begitu. Memang itu ceritanya saya Bapak Ibu. Saya waktu kecil kangen sepeda. Ya, nggak dibeliin. Saya nggak tahu kan karena masih kecil bapak saya punya uang atau tidak. Tapi ya saya merengek terus karena teman-teman udah punya sepeda BMX. Gara-gara saking kangennya saya ke bawah mimpi sampai tidur, rupanya saya demam sakit Bapak Ibu. Ya, rupanya ada orang tua bilang, kayaknya anakmu ini kayaknya terhirim ini. Apa yang dia minta pernah. Lalu orang tua saya tahu, tiap kali saya merengek-rengek minta sepeda. Lalu memang dibeliin sepeda, tapi sepeda bekas Bapak Ibu. Sepeda bekas nggak baru. Dibeliin Bapak Ibu. Begitu dia bilang, ini punyamu, udah aku beli ini, pakailah ini. Langsung saya bangun Bapak Ibu, kondisi demam, saya bangun. Saya pegang itu sepeda, langsung saya pakai Bapak Ibu. Ternyata waktu saya pakai sepeda itu, badan saya bergerak, penyakit saya, sakit saya nggak saya pikirin lagi. Rupanya cuma setengah jam bawa sepeda itu, langsung demam saya hilang Bapak Ibu.
Hati-hati ya, hati-hati ya dengan yang namanya tarhirim itu. Haleluya. Namanya taraon katanya. Itulah. Nah, itu juga Bapak Ibu kita harus tahu ya, harus tahu seperti itu. Daud itu juga rupanya tarhirim dia. Aduh, aku kangen loh makan minum air yang dari periginya di pintu gerbang Bethlehem. Haleluya. Lalu anak-anak rohaninya itu kan anak-anak rohaninya pas si Daud itu, kok Pastor Daud lagi ya, jadi kayak yang nyangkut ke live ini jadinya. Itu anak-anak rohaninya Daud di Gua Adulam yang dia sudah tuntun, ajari, bimbing Bapak Ibu. Mereka ketika disebutkan sama Daud kepingin, kangen minum air dari sumur atau dari periginya pintu gerbang Bethlehem, langsung 3 orang bilang, siap, kami akan ambilkan. Wow, haleluya. Itu Daud getar-getir sebenarnya. Mungkin Daud sudah larang, sudah janganlah, karena kalian ini pertaruhannya nyawa. Tapi tetap orang itu demi pemimpin kita, demi Raja Daud. Haleluya. Mereka pergi Bapak Ibu mempertaruhkan nyawa mereka, dan Tuhan selamatkan mereka, tidak mengalami bahaya. Haleluya. Lalu diserahkan kepada Raja Daud. Daud bilang, kenapa kalian ambil? Karena aku nggak suruh, aku cuma hanya cerita aku kangen sama air dari sumur atau dari periginya pintu gerbang Bethlehem. Tapi ketika orang itu hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuan Daud. Karena kami telah menerima lebih daripada air ini. Kami telah menerima lebih daripada nyawa kami. Keselamatan, pertolongan, didikan, ajaran, itu semuanya diberikan Daud kepada mereka. Dan mereka merasa hidup mereka dipulihkan. Amin. Mereka merasa punya harapan. Mereka merasa punya yang namanya masa depan. Kalau mereka nanti keluar dari gunung, dari Gua Adulam itu, mereka yakin mereka sudah mengalami terobosan dan pemulihan. Haleluya. Amin. Makanya ketiga orang itu bilang, apa yang kami perbuat ini tidak seberapa dibanding dengan apa yang Daud berikan kepada kami. Haleluya. Nah, orang-orang memang yang tulus, amin. Orang-orang yang tulus pasti akan diberkati. Daud tulus, dan orang-orang yang dipimpin oleh Daud itu juga orang-orang yang tulus. Amin. Haleluya. Sehingga ketika mereka menerima berkat itu dari Tuhan lewat Daud, mereka juga Bapak Ibu memberikan itu kepada Daud sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya. Nah, masalahnya kita kadang-kadang nggak bisa berpikir ya seperti apa yang dilakukan Daud, bahkan seperti apa yang di Gua Adulam itu. Amin. Jadi pengajaran ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya mau bilang, kalau kita mau dapat berkat dari Tuhan, maka kita harus tulus Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Iya, ini udah 9:11 ya. Untuk openingnya saja udah hampir 1 jam. Haleluya. Oke, coba kita buka dulu Kejadian 4 Bapak Ibu ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Oke, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Haleluya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Haleluya. Iya, judulnya Kain dan Habel Bapak Ibu ya. Kain dan Habel. Oke. Yuk sama-sama kita baca ya. Kali ini kita masuk lagi sambungannya ke pengajaran ini ya. Judulnya Kain dan Habel. Ayat yang pertama, perhatikan Alkitab Bapak Ibu ya. Ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Ya, ini kita lagi mengikuti cerita tentang Kain dan Habel. Anak yang pertama dari Adam dan Hawa itu Kain. Ya, setelah Adam dan Hawa bersetubuh, maka mengandunglah perempuan itu yaitu Hawa, lalu melahirkan Kain yang pertama. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Namanya ya, haleluya.
Kemudian yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lagi Habel, adik Kain, ya, laki-laki lagi, dan Habel menjadi gembala kambing domba, sementara Kain menjadi petani. Kita tahu kan cerita ini Bapak Ibu? Kita tahu cerita ini. Sebenarnya Kain itu diberkati Tuhan. Sebenarnya Habel juga diberkati Tuhan. Masalahnya kenapa bisa jadi prahara yang besar? Kain akhirnya membunuh Habel adiknya. Hanya karena persembahannya tidak diterima. Coba kita baca lagi lanjut ya. Ayat yang kedua saya baca ulang. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kemudian Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan, artinya setelah mereka dewasa. Beberapa waktu lamanya itu panjang waktunya, bisa jadi 25 tahun, bisa jadi ya. Karena orang yang sudah dewasa lah yang bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi nih, saya ulang potongan kata-katanya. Hanya orang yang dewasalah yang sudah mengerti membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau saya ulas aja di kata-kata ini Bapak Ibu, amin. Ada banyak orang ditilik dari usia umur sudah banyak tapi nggak ngerti kasih persembahan kepada Tuhan. Nggak ngerti dia kapan dia harus bisa mengucap syukur dan membawa persembahan kepada Tuhan. Ada banyak orang nggak terbuka hatinya, tapi Kain dan Habel ini, amin, dikatakan begini, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, ya. Kemudian Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Haleluya. Ya, setelah beberapa waktu lamanya katanya ya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu setelah dewasa. Kata dewasa ini, amin, tidak hanya terhubung karena jumlah usia, tapi orang yang dewasa dalam rohani akan sangat tahu. Itu yang saya katakan tadi, 3 orang pahlawan daripada Daud di Gua Adulam sudah dewasa, tahu yang namanya berterima kasih, tahu yang namanya mengucap syukur. Amin, haleluya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami, amin, apa yang Pastor Daud sampaikan ini. Oke. Lalu dikatakan di sini Bapak Ibu, maka Kain mempersembahkan persembahannya yaitu hasil tanah. Hasil tanah itu bisa gandum, hasil tanah itu bisa anggur, hasil tanah itu kalau untuk sekarang ini kalau di Lampung itu pisang, amin, bisa tebu, amin. Kalau di daerah-daerah pesisir itu bisa kelapa. Pokoknya hasil tanah itu adalah tanaman-tanaman Bapak Ibu, buah-buahan, itu yang dibawa oleh Kain. Sebenarnya Tuhan juga suka persembahannya Kain. Tapi kenapa kok jadi Habel yang diterima? Habel itu mempersembahkan karena Habel itu peternak kambing domba. Lalu Habel di sini dikatakan, ya saya baca ulang dulu. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, amin, anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya dia nggak mempersembahkan kambing domba sulung yang kurus, yang nggak ada lemak, tapi dia pilih kambing domba, amin, kambing domba yang gemuk, yang tambun, yang ada lemak-lemaknya. Artinya the best. Habel itu tidak membawa dengan sengaja kepada Tuhan kambing domba yang kurus. Tidak, tapi dia nggak pernah takut miskin. Dia nggak pernah takut, ini kan dombaku, ini kan kambingku yang paling sehat, yang paling gemuk, yang paling tambun. Dan ini bisa jadi nanti keturunannya hebat-hebat ini. Habel tidak berpikir hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Habel tidak memikirkan untung rugi ketika dibawa kepada Tuhan, tidak. Tapi Kain berpikir, amin,
Dia tidak membuat satu pemikiran seperti Habel. Justru Kain yang penting dia pikir, aku bawa persembahan kepada Tuhan. Yang dia bawa itu adalah hasil tanah yang mungkin sudah grade C, grade B, yang grade A-nya tidak. Karena bagi Kain, grade A itu cocok untuk musim tanam berikutnya sebagai bibit. Makanya bibit-bibit yang unggul yang dijual sekarang-sekarang ini adalah hasil tuayan yang pertama. Hasil tuayan sulung. Biasanya kalau musim panen mangga yang pertama itu besar-besar. Musim panen buah anggur yang pertama itu pasti ranum-ranum dan tambun-tambun, Bapak Ibu. Nah, bagi seorang petani, hasil pertama itu dia panen, dia jadikan bibit. Karena takut nanti musim tanam berikutnya dia nggak punya bibit unggul. Kalau dia kasih itu kepada Tuhan, maka yang akan dia tanam berikutnya adalah benih-benih yang sudah grade A, grade B, grade C. Enggak tulus, Bapak Ibu. Amin. Ini bukan hanya berbicara tentang domba sembelihan dan berhubungan dengan darah sebagai penebusan. Sekalipun apa yang dilakukan Kain ini sebenarnya profetik, nubuatan tentang korban anak sulung daripada Allah, yaitu Yesus. Makanya kenapa Allah berkenan kepada persembahan daripada Habel. Sekalipun itu memang ada profetiknya ke sana, dan memang cerita itu arahnya ke situ. Ya, domba sembelihan yang disembelih oleh Habel itu menceritakan tentang keselamatan yang nanti akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tetapi dari ketulusan hati mereka, dengar baik-baik ini pengajaran. Kalau Kain berpikir bagaimana nanti kehidupan pertanian saya, sehingga dia bawa kepada Tuhan cukup dengan yang namanya hasil bumi, hasil tanah yang grade C, grade D, grade E. Bisa dikatakan itu benih-benihnya sudah kecil-kecil kalau gandum. Bisa dikatakan kalau anggur itu sedikit agak kurus-kurus lah, yang gemuk-gemuk sudah dijadiinnya menjadi bibit. Haleluya. Amin. Dan yang lebih hebat lagi adalah, dengar baik-baik. Ketika Kain mempersembahkan benih-benih itu, persembahan hasil tanah itu, nggak mungkin Tuhan bawa ke surga kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu sebagai hanya ucapan syukur saja, bahwa mereka tulus tahu mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Tuhan nggak makan pisang kok. Tuhan nggak makan anggur kok secara nyata, karena Allah itu roh. Paling cuman perkenanannya aja ketika dia ada berkat menyentuh dari surga, itu yang menunjukkan bahwa Allah berkenan. Bukan dimakan sama Tuhan itu, bukan. Tetapi persembahan Habel jelas Bapak Ibu, ketika dia bawa kambing domba itu disembelih, artinya nggak akan mungkin hidup lagi kan, dan artinya nggak akan bisa dipakai lagi kan. Itu artinya tulus. Kalau sudah memberi, sudah selesai, nggak usah diingat-ingat. Tapi kalau Kain, begitu dia persembahkan sama Tuhan, amin, dijawab atau tidak dijawab, itu tadi persembahannya bisa diambil lagi, karena dia benih, karena dia hasil tanah, amin, kelapa, anggur, apapun situ, pokoknya gandum itu bisa dipakai lagi. Tapi kalau Habel, ketika dia persembahkan kambing domba itu disembelih, artinya sudah tak bernyawa dan gak mungkin lagi dipelihara, pasti sudah habis punya itu. Itu artinya persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau berikan kepada siapapun, jangan diingat lagi. Haleluya. Ada banyak orang kalau sudah memberi, di letter-letter di belakang, seakan-akan yang sudah dia kasih itu dia sebut-sebut lagi, dia ceritakan, Bapak Ibu. Amin. Seakan-akan engkau masih punya, engkau masih miliki itu. Terlebih lagi ini saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, anak-anak rohaniku ya, kalau ada di antara saudara terberkati seperti orang-orang di Gua Adulam yang tadinya itu meranam, meriang, amin, sakit-sakitan, lewat pelayanan siapapun hamba-hamba Tuhan, apalagi Pastor Daud di sini, amin, Bapak Ibu sudah tolong, sudah beri, jangan diingat. Kalau engkau ingat itu engkau mempersembahkan seperti Kain, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau sudah memberikan, sudahlah Tuhan, aku percaya itu sebagai domba sembelihan Tuhan, yang aku bawa ke hadapanmu, yang sudah dipotong lehernya, yang sudah nggak mungkin hidup lagi, yang nggak mungkin diingat lagi, itulah yang aku persembahkan.
Saya mau bilang jangan coba-coba ingat-ingat apa yang Bapak Ibu sudah lepaskan, sudah berikan kepada orang. Jangan, amin. Nggak berkenan Bapak Ibu, nggak berkenan, serius nggak berkenan. Makanya Kain persembahannya itu ketika dia bawa mempersembahkan kepada Tuhan, kenapa Tuhan nggak berkenan? Karena Tuhan nggak makan gabah, Tuhan nggak makan padi, gandum, enggak. Tapi Kain itu punya konsep ketika dipersembahkan kepada Tuhan itu masih bisa dimakan lagi sama dia, masih bisa ditanam lagi sama dia, artinya nggak tulus. Nggak tulus Bapak Ibu, serius. Bukan berarti saya mengajarkan kepada kita semuanya kalau gitu kita persembahkan kambing domba aja ya pastor. Itu cuman hanya pandangan saja. Tapi persembahan yang kau bawa seperti kambing domba itu adalah kalau engkau sudah letakkan di kaki Tuhan, di kaki rasul-rasul, kepada hamba-hamba Tuhan, potong, catch, sudah. Jangan ingat-ingat lagi. Haleluya. Amin. Mau orang itu nanti mengecewakanmu, mau hamba Tuhan itu pun nanti nggak peduli sama kita, mau orang hamba Tuhan itu nanti lupa sama kita, nggak usah peduliin, karena yang saudara persembahkan itu untuk Tuhan, dan Tuhan ingat engkau Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saya jadi mengerti, makanya ini pengajaran tangkap baik-baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kenapa Habel berkenan persembahannya? Di samping yang dia lakukan itu menggambarkan tentang penebusan Yesus, tapi juga Tuhan kasih tahu sama saya tadi pagi bahwa Habel itu mempersembahkan yang pertama, yang the best, amin, ada lemak-lemaknya, itu menggambarkan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Kedua, ketika dia mempersembahkan kambing domba itu, dia potong Bapak Ibu, bukan kondisi hidup, dia potong jadi persembahan, amin. Itu artinya persembahan itu tidak bisa dibawa pulang, amin. Itu artinya persembahan itu sudah selesai sampai di situ dan tidak diingat-ingat. Haleluya. Wow, saya bilang ngeri juga ini ya Tuhan ya. Iya. Kenapa Daud bisa jadi pemimpin? Bahkan orang-orang di Gua Adulam itu bisa menghormati dan menghargai dia. Karena dia melayani dengan tulus. Orang yang melayani dengan tulus, amin, hitung-hitungannya sama Tuhan. Bukan dengan orang yang kita tolong, bukan dengan orang yang kita bantu. Kalau begitu Bapak Ibu, saya nggak berkenan, saya benar-benar berdosa sekali. Bapak Ibu sudah lihat ketika saya doakan orang yang matanya rusak, nggak bisa cahaya kayak kemarin, ya, glukoma. Glukoma itu menyebabkan kebutaan. Saya berdoa buat ibu itu, semoga kesembuhan itu kekal. Coba bayangkan berapa ratus juta untuk bisa sembuh dari penyakit itu Bapak Ibu. Amin. Kalau saya mau hitung-hitungan, saya mau tuntut dan saya nggak ikhlas, nggak tulus, betapa berdosanya saya, padahal itu berkat Tuhan. Makanya bersyukur orang-orang yang dijamah Tuhan. Amin. Saya bersyukur Tuhan, kalau engkau boleh pakai aku Tuhan untuk jadi saluran berkat, buat aku ikhlas dan tulus. Amin. Haleluya. Buat aku tulus Tuhan. Tidak hitung-hitungan dan tidak mengingat-ingat juga apa yang kulakukan Tuhan. Haleluya. Seperti Daud, dia lakukan itu, maka sebagai balasannya, amin, itu orang-orang yang dibimbing sama dia, tanpa diminta, tanpa diomongin, mereka juga merasa, apalah yang harus kulakukan kepada Daud ini. Aku benar-benar sembuh pulih di sini. Di Gua Adulam inilah saya mengalami mujizat dan kesembuhan. Di Gua Adulam inilah ketika saya ketemu sama Daud ini, aku dikuatkan kembali, aku punya semangat kembali. Mereka berani loh Bapak Ibu memberikan sampai ke titik darah penghabisan, mereka berjuang hanya untuk ngambil air untuk menyenangkan hati Daud. Tapi Daud gak minum itu. Kenapa kalian ambil sampai kalian tega mempertaruhkan nyawa kalian? Bukankah banyak bangsa Filistin di luar sana? Karena Daud merasa berdosa, merasa bersalah Bapak Ibu. Tidak dia minum, tapi dia bawa air itu. Tuhan, ini aku persembahkan kepadamu Tuhan. Aku gak bisa minum ini Tuhan, karena ini sudah menanggung nyawa orang. No. Haleluya. Amin. Sama-sama tulus, luar biasa. Orang yang tulus ingin berbuat baik, diselamatkan sama Tuhan. 3 orang pahlawan itu diselamatkan sama Tuhan. Bayangkan bagaimana caranya mereka bisa menerobos ya barisan-barisan prajurit Filistin, amin,
pastilah sudah digeledah itu, pastilah mereka sudah diperiksa, pasti mereka sudah di sweeping Bapak Ibu ketika mereka melewati jajaran daerah-daerah di mana orang Filistin semuanya berkemah di situ. Tapi Tuhan selamatkan Bapak Ibu. Sampai kerinduan Daud itu dibawa sama mereka, tapi Daud nggak mau menyentuh itu karena ini sudah pertaruhan nyawa. Haleluya. Ini sudah pertaruhan nyawa. No Tuhan, aku nggak mau. Aku nggak mau jahat di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk kita belajar apa yang dilakukan oleh Habel. Sekalipun akhirnya Kain iri hati akhirnya. Orang yang tidak tulus hatinya selalu akan meleter kemana-mana. Itu ciri-ciri orang yang iri hati. Yang membuat penyebab masalah. Orang yang iri hati, yang tidak bisa menahan, yang tidak bisa mengekang perasaannya, yang tidak tahu kebenaran, akan menyebabkan perpecahan. Akan menyebabkan gosip-gosip. Jelas orang yang gak tulus pasti ngegosip. Orang yang gak tulus pasti meleter. Orang yang gak tulus pasti bicara sana sini. Bahkan apa yang sudah dia berikan pasti dia umbar-umbar kemana-mana. Orang yang seperti itu pasti memunculkan percideraan, perselisihan, permusuhan, perpecahan Bapak Ibu. Jelas aja Kain karena nggak diterima persembahannya, karena nggak tulus, akhirnya Habel adiknya yang diberkati Tuhan dibunuh sama dia. Saya berharap kita semua jangan seperti itu Bapak Ibu. Amin. Pengajaran demi pengajaran Pastor Daud sampaikan biar kita ini diberkati Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkenan memberkati siapapun, sebenarnya Bapak Ibu itu cikal bakal orang yang pasti akan terberkati. Berkat itu nggak ketukar Bapak Ibu. Berkat-berkatmu nggak akan bisa ketukar sama orang lain. Berkatmu itu sudah ditentukan sama Tuhan. Masalahnya banyak kita nggak bisa tulus seperti Habel. Nggak bisa ikhlas seperti Daud. Amin. Kita sudah diberkati Tuhan pun masih juga mengeraskan hati. Hitung-hitungan terus sama Tuhan. Haleluya. Kain berpikir, Tuhan kalau aku kasih yang terbaik bagimu, aku nanti menanam kemudian, maka hasilnya pun akan kecil. Kepalanya yang bekerja, bukan kepala Tuhan yang berpikir. Orang yang cetek imannya pasti akan hitung-hitungan terus. Takut miskin. Takut gak punya apa-apa. Tapi Habel, dia tahu. Dia kasih kambing domba yang tambun, yang banyak lemaknya, dia kasih sama Tuhan, dia sembelih. Bukan kondisi hidup. Itu artinya dia ikhlas memberikan yang terbaik sama Tuhan. Dan gak bisa dibawa pulang lagi persembahan itu. Harus untuk Tuhan. Dan tidak diingat-ingat lagi. Haleluya. Seperti gelombang di tengah lautan. Bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat orang-orang yang percaya kepada firman-Nya dan melakukannya. Seperti gelombang di tepian pantai, bergulung-gulung sampai ke tepian juga. Demikianlah berkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Yuk kita berdoa ya. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sangat-sangat diberkati, kami sangat-sangat terurapi oleh firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar seperti Daud, kami boleh belajar seperti Habel. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya bahwa kami semua memang harus jadi kepala dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapak yang baik, kiranya kami boleh jadi dampak, jadi berkat. Kalau kami cuma bisa beri waktu, tenaga, apapun yang kami punya, kami tulus dan ikhlas Tuhan, tanpa ada pamrih. Begitu juga kalau kami Tuhan pakai sebagai pelayan firman, sebagai pendoa dalam pelayanan seperti Pastor Daud ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Semua yang kami miliki itu punya Tuhan. Kami tidak boleh hitung-hitungan, kami tidak boleh takut, apalagi pelit Tuhan Yesus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan siang hari ini kami boleh belajar seperti Habel. Dia memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kambing domba yang dia persembahkan, bahkan disembelih Tuhan. Dan itu artinya dia tidak punya lagi hitung-hitungan ataupun
harapan untuk kembali kepadanya, karena persembahan itu sudah dipersembahkan dengan tulus dan ikhlas. Beda dengan Kain. Kain dia berikan bukan yang grade A, tetapi dia masih berharap untuk kembali. Tuhan itu adalah gambaran bagi setiap kami. Sudah banyak yang kami persembahkan, tapi kami jadikan hitung-hitungan. Dan kami jadikan sebuah cerita kepada orang lain. Dan itu membuktikan bahwa kami tidak ikhlas dan tulus ketika kami persembahkan kepada Tuhan. Sebaiknya kami belajar apapun yang kami persembahkan. Sekalipun seharusnya itu pemberian-pemberian yang kecil, Tuhan tidak perlu kami ungkapkan lagi. Kami anggap itu sebagai kambing domba sembelihan. Ketika kami sudah lepaskan di tangan kami tidak perlu mengungkit-ungkit lagi Tuhan Yesus, mengingat masa lalu. Karena kalau demikian engkau tidak berkenan kepada persembahan, ucapan syukur, pelayanan kami, doa kami, bahkan pengajaran khotbah kami pun sia-sia kalau kami mengungkit-ungkit itu Tuhan. Sesungguhnya semua yang ada dalam hidup kami, pengurapan kuasa seperti yang dimiliki oleh Daud, bahkan berkat-berkat seperti yang dimiliki oleh Habel, itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Dan kami kembalikan untuk Tuhan, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan dan disukakan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya pengajaran ini boleh berbuah-buah bagi setiap kami yang mendengarnya. Berbahagialah setiap kami yang punya telinga mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Berbahagialah orang-orang yang tetap percaya Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, teruskanlah ya Tuhan. Biarlah ini jadi rema yang tidak terlupakan bagi setiap kami, agar kami belajar Tuhan seperti Habel. Kami percaya ketika Tuhan berkenan, maka di sanalah berkat-berkat itu Tuhan Yesus akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti, karena sumbernya lah yang memberikan. Kalau kami sudah berbuat baik kepada orang, baik orang-orang kecil, orang-orang susah, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, Tuhan kami percaya itu kami lakukan untuk Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Buat kami mengerti Tuhan, ajari kami mengerti seperti Daud. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sakit, papah, orang-orang yang frustasi, putus asa. Tapi Daud jadikan mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang tangguh. Daud ada di sana dan merubah mereka dan mentransformasi hidup mereka. Hamba-Mu juga Tuhan ajarilah seperti Daud. Kalau Tuhan mau pakai hamba-Mu, biarlah hamba-Mu juga tulus, tanpa mengungkit dan mengingat apapun yang telah kulakukan. Bahkan orang-orang yang sudah kukunjungi, bahkan kudoakan, bahkan Tuhanlah yang melakukan mujizat-mujizat itu. Kiranya nama Tuhan saja ditinggalkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kembali hamba-Mu, dan kiranya Tuhan, apa yang kulakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semuanya diberkati Tuhan, dan juga keluargaku, istriku, dan anak-anakku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, 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 amin.